Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada kita yang mengantarkan pada kebahagiaan sejati dalam menjalani kehidupan yang ternyata bukan hanya di dunia semata, tapi di setiap tempat, ruang yang kita pijak, waktu yang kita lalui di dunia, di alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di antara bentangan kebahagiaan yang diisyaratkan di dalam Al-Quran yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pedoman kita berkehidupan, ada yang terkait dengan amalan atau perbuatan-perbuatan yang melahirkan kebahagiaan. Ada yang terkait dengan waktu-waktu yang potensial menghadirkan kebahagiaan. Dan ada pula tempat-tempat yang mendukung terwujudnya kebahagiaan. Bahkan menariknya, Al-Quran menyadarkan kita tentang kebahagiaan yang sejati, berpindah dari kebahagiaan relatif. Relatif tentu akan kembali kepada sosok-sosok dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang membahagiakan. Bagi pemain sepak bola, mungkin kebahagiaan itu hadir saat ia bermain bola. Bagi seorang insinyur, mungkin kebahagiaan itu lahir ketika ia boleh mendesain bangunan tertentu sampai berwujud. Bagi seorang ilmuwan, kebahagiaan itu mungkin boleh jadi hadir ketika ia berhasil menemukan karya tertentu yang fenomenal. Kebahagiaan pada akhirnya akan menjadi relatif jika ditarik ke dalam teori-teori manusia, karena akan mengacu pada pengalaman dan latar belakang yang merasakannya. Maka Al-Quran mengajak kita beralih kepada kebahagiaan yang sejati yang disiapkan oleh Allah pencipta kita semua. Apa saja amal yang kiranya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menariknya membuka Al-Quran pada detil rincian yang dimulai dari surah Al-Baqarah setelah menyampaikan intisari Al-Quran di Al-Fatihah, lalu merinci itu dengan detil pada surah-surah berikutnya. Di pembuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, Allah membentangkan kepada kita berbagai macam amalan yang sejatinya mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki. Di ayat 5 kita bisa baca, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada orang-orang yang mereka itu senantiasa dinaungi oleh Rabbnya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap berkehidupan Allah berikan bimbingan, setiap beraktivitas Allah berikan petunjuk. Jika Anda dibimbing oleh mentor dan pimpinan saja, boleh jadi langkah kerja tugas Anda begitu mudah. Ada hamba yang dibimbing oleh Allah secara langsung, maka apa yang menjadikan sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizki datang dengan mudah, pengetahuan datang dengan cepat, pun demikian aspek-aspek lain yang diharapkan. Dan semua itu wa ulaika humul muflihun, secara otomatis akan mengantarkan mereka pada peraih kebahagiaan yang sejati. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia hakiki, kata Al-Quran. Siapa mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rincian amalan, perbuatan mereka yang mengantarkan pada kebahagiaan hakiki itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Pertama, bahagia itu kata Allah harus dimulai dengan keyakinan yang paripurna dulu. Jadi kalau ingin bahagia, kita mesti yakin. Jangan pernah ragu untuk menyiapkan langkah-langkah positif yang melahirkan kebahagiaan itu. Dan puncak keyakinan itu adalah ketangguhan kita untuk menautkan segala harapan, ketinggian cita-cita itu kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum tampak dalam pandangan kita, gaib sifatnya, tapi karena kuat keyakinan kita, digantungkan keyakinan kita kepada seluruh ketetapannya, maka sikap positif itu adalah pengantar kebahagiaan yang sejati. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin tanpa ragu sedikit pun dengan menekankan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut dengan iman. Iman yang sejati itu akan memberikan jaminan pengantar pada kebahagiaan. Orang yang beriman disebut dengan mukmin.
Jamaknya disebut dengan mukminun. Bahkan Allah menegaskan jaminan yang pertama ini di pembuka surah ke-23 dengan namanya surah orang-orang beriman, surah Al-Mu'minun di ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Para pemilik iman itu dijamin, kata Allah, akan menggenggam kebahagiaan. Lalu setelah dia yakin itu, bangun konektivitas. Jangan cukupkan pada keyakinan saja, dekati Allahnya. Anda dekat dengan pimpinan, logis kita memiliki akses pada segala yang kiranya dikuasai oleh pemimpin itu. Di perusahaan, Anda punya akses yang cepat ke berbagai divisi di perusahaan. Di militer, atau juga di aspek-aspek lain, birokrasi, diplomasi, dekat dengan pimpinan, mudah mengakses divisi-divisi yang lainnya. Sekarang, saya, Anda, kita dekat dengan Allah. Apa yang tidak Allah punya? Apa yang tidak Allah kuasai? Semuanya, segala hal tanpa batas. Nah, membangun konektivitas, mendekatkan diri kepada Allah, mengonlinekan, menyambungkan diri kita, sehingga membangun kedekatan yang spesial dengan Allah. Caranya disebut dengan sholat. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, yang seakar pula dari turunan kata wasala, yasilu, silatan. Kemudian ada sholatan, yang secara bahasa bisa diartikan dengan doa. Tapi akar utamanya berarti sesuatu yang tersambung erat. Doa disebut dengan doa karena saat berdoa keadaan kita tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat disebut dengan sholat karena ibadah ini melatih diri kita tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua isi dalam sholat, baik perilaku, perkataan kita, baik itu berupa pergerakan kita, apa yang kita bacakan, semuanya membangun hubungan kedekatan dengan Allah. Diharapkan pasca sholat, dengan itu kita menjadi terkoneksi dengan Allah. Orang-orang yang punya koneksi kuat dengan Allah, Al-Quran menjamin hidupnya cenderung bahagia.